Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, kita akan mencermati ini ada sebuah unggahan dengan thumbnail yang luar biasa. Terjun bebas. Ternyata senekat ini saat Cherry harus habisin stok lama. Oke teman-teman, kita akan simak dari unggahan ini, tapi nanti kita akan lihat dari sisi-sisi yang mungkin Anda nggak lihat. Kalau secara umum nanti ada Mas dan Mbak ini, dia yang menawarkan mobil-mobil yang ada di belakangnya. Ini tentunya mewakili dari perusahaan penyedia penjualan mobil ya. Dengan thumbnail yang bombastis tadi, dia akan memberikan informasi yang intinya informasi itu adalah ini sesuatu yang wow, harganya yang tadinya 800-an juta, yang 500-an juta sekarang hanya separohnya, hanya yang 500 menjadi 250-an juta. Maka ini betapa untungnya Anda jika membeli, karena harga-harganya sangat luar biasa, turun jauh dari semestinya. Oke, karena ini pemasaran, tim pemasaran nggak ada masalah, nggak ada yang salah, tapi kita akan kulik informasi-informasi di baliknya. Kenapa sih kok dijual murah? Kemudian nanti di dalamnya juga ada istilah pembelian inden. Kita akan bahas kenapa inden, ada apa dengan inden. Oke, kita simak dulu informasinya, kemudian kita akan cermati bersama-sama, kita kulik bersama-sama. Dan memang nggak ada yang salah dari semua informasi ini. Ini semuanya oke, karena ini memang perusahaan penjualan otomotif. Dan di sini juga ada Om Oda Iva. Betul sekali. Nah, ini Om, yang tadi Mei bilang kita lagi mau cuci gudangnya yang NIK 2024, Om Oda i5 tertinggi. Tipe tertingginya yang lagi dihabiskan nih. Ada NIK 2024 teman-teman. Oke. Waktu sebelum cuci gudang aja itu udah terlalu murah ya. Murah banget. Ini cuci gudang pula. Cuci yang gudang tipe tertinggi. juga. Yang tipe tertinggi itu berarti yang kayak gini ya. Yang kayak gini, dia sudah kamera 540. Kamera 540 sudah ya. Sunroofnya. Sunroof juga. Pokoknya lengkap. Adasnya komplit. Ada power back door juga ya. Power back door. Nah, nih Om Oda i5 nih. Ini mobil listrik yang banyak banget kita lihat di jalan ya. Betul, betul. Mobil listrik terlaris tahun 2024. Nah, ini waktu mudik juga sering lihat nih di jalan nih. Memang dia udah proper banget karena pengecasannya udah pakai konektor CCS2, support DC super fast charging. Teman-teman mampir rest area ya kan, ngecas 30 menit sampai 80% lagi ya. Siap jalan jauh lagi. Ini dia nih. Dan ada V2L-nya juga. Vehicle to load sampai 3000 watt. Oke. Nah, ini tipe tertinggi, berarti dengan fitur yang komplit tadi, itu OTR-nya memang berapa? Untuk OTR itu di 505.500. 505.500. Ya. Kalau yang pure berapa? Pure itu di 425.500 Om. 425.500. Nah, yang cuci gudang itu yang pure apa yang ini aja? Yang ini. Yang ini. Yang tipe tertingginya Om Oda i5. Yang tipe tertingginya. Yang 505 itu karena cuci gudang nanti nggak segitu. Gak segitu, pokoknya fantastis banget nih. Oke, jangan-jangan mepet-mepet sama yang pure. Nah, mepet-mepet paling nambah dikit, mendingan. gitu? Iya, mendingan Om Oda i5 yang tertinggi sekaligus gitu. Oh, NIK 2024. Betul. Oke teman-teman, kenapa ini bisa dijual murah? Mungkin yang pertama ya, Cina memang luar biasa, dia bisa memproduksi mobil listrik ya dengan skala besar, dengan teknologi yang bagus, diproduksi sendiri di Cina sendiri ya, tanpa harus kemana-mana, bahkan baterainya ada di sana. Maka dia bisa menekan biaya produksi sehingga bisa membuat mobil dengan harga yang murah. Kemudian yang berikutnya, masalah teknologi ini penting. Teknologi ini kita ingat HP, kita ingat komputer. HP waktu awal keluar handphone ya, itu teknologinya seperti itu, sangat mahal. Tapi dalam waktu beberapa tahun kemudian teknologi terus berkembang.
dan itu segera akan ditinggalkan. Maka tidak heran maka teknologi itu akan segera berkembang dan ditinggalkan, sehingga orang nggak akan mau lagi pakai teknologi yang sudah jadul itu. Maka bisa jadi ini harus segera dijual karena takut segera tersusul teknologi berikutnya. Saya juga pernah beli televisi, yaitu sisa display ya, dijual yang murah sekali. Yang pertama memang itu sudah sisa display, sudah nggak baru akhirnya, tapi yang pasti adalah teknologinya sudah mulai bermunculan baru, sehingga dia kalau terus dipertahankan nggak segera dilempar, bisa jadi nanti orang sudah terlanjur nggak mau beli karena teknologinya udah mulai ketinggalan. Jadi handphone maupun komputer Pentium 1 itu sekarang sudah tidak bisa digunakan sama sekali karena software-software sekarang sudah nggak bisa dipasang di sana. Itulah teknologi. HP pun seperti itu, yang dulunya cuma bisa untuk SMS, suaranya pun polifonik ya, itu sudah nggak bisa dipasang WA, dipasang macam-macam yang aplikasi sekarang sudah tidak kompatibel lagi, bahkan memang tidak bisa digunakan lagi dengan perkembangan zaman ini. Nah ini nih, ini mobil listrik yang bikin gempar ya. Keren ini ya? Mobil listrik off-road pertama di Indonesia. Betul. Dan masih satu-satunya ya. Masih satu-satunya, ganteng pula lagi kan kalau dipakai tuh di luaran masih limited. Bener, ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng banget, torsinya gede, udah gitu teknologinya juga canggih. Betul. Adasnya komplit, hemat juga. Ya. Mobil listrik ya, udah pasti hemat. Dan ternyata harganya terjangkau banget. Ya betul sekali. 500-an aja ya. 500-an aja udah bisa dapet J6. Mobil sekeren ini 500-an aja. Nggak heran kalau peminatnya banyak banget. Banyak banget. Oke, kalau pengen test drive kesini bisa ya? Bisa langsung ke Puri Indah atau nanti si J6 ini may bawain ke rumah teman-teman atau ke kantor teman. J6 ini ada dua tipe ya? Dua tipe. Ada yang RWD, penggerak belakang. Terus ada yang IWD, Intelligent Wheel Drive. Ya. Jadi Intelligent Wheel Drive ini semacam 4x4, lebih canggih lagi. Karena pengaturannya by komputer. Betul. Nah, dua-duanya sama banyak peminatnya tuh ya? Banyak peminatnya. Selisih harganya berapa sih? Selisih harganya sekitar 60 ya, 60 juta no. Okay. Kalau untuk yang RWD itu 505.500. 505.500. Nah, untuk yang IWD itu dia 565.500 om. Oke, selisih sekitar 60 jutaan. Tinggal pilih yang mana ya. Selain penggeraknya, terus ada perbedaan lagi ya, ukuran velgnya beda kayaknya ya? Ukuran velgnya beda, desain ringnya juga beda. Oh, desain velgnya beda. Kameranya juga untuk yang IWD ini 540, untuk RWD 360. Oke. Selebihnya kurang lebih sama? Selebihnya paling di drive mode. Drive mode-nya dia, kalau untuk yang IWD dia 8, kalau yang tipe RWD itu 4. Kalau RWD itu berarti mungkin untuk penggunaan harian. Nah, ngomong-ngomong nih, udah jadi rahasia umum, mobil ini inden, ya kan? Ya, betul. Berapa lama ini? Nah, untuk berapa lamanya itu sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Normal ya. Nah, oke, sekarang kita bahas masalah inden. Jadi, mobil ini inden untuk dapatnya, nggak bisa datang ke dealer, bayar langsung dibawa pulang atau DP langsung dibawa pulang, nggak bisa. Jadi inden ini tentunya ada beberapa masalah ya, beberapa masalah yang belum bisa dipenuhi. Yang pertama, stok. Untuk mengadakan stok dengan kendaraan yang semahal ini itu tentu sangat berat untuk perusahaan. Apalagi dia harus ada berapa varian warna, ada hitam, ada silver, ada putih ya. Sehingga sementara orang punya pilihan yang macam-macam warnanya, kalau semuanya harus ready itu menjadi sangat berat bagi perusahaan. Maka hanya sistem display, kemudian inden. Beda dengan sepeda motor yang bisa, yang ideal memang barang sudah ada di dealer, kita beli langsung bungkus bawa pulang, itu yang paling bagus, paling memuaskan. Tapi ya itulah inden. Tapi yang jadi masalah gini teman-teman, inden ini sebenarnya nggak masalah kalau perusahaannya itu memang sudah
terpercaya ya. Jadi dia pesan ya, dia akan dipesan akan bener-bener diambilkan dari Cina sana gitu ya. Karena ada yang sudah inden pesan bayar DP, atau yang setengah, ada yang berapa persen, ada yang udah cash, udah lunas, harapannya pengen segera bawa kendaraannya, ternyata kendaraannya nggak kunjung ada. Nah itu ada di konten saya sebelumnya. Nah ini kembali ke perusahaannya, dealer perusahaannya itu sendiri. Kalau dia memang sudah terpercaya, inden nggak masalah, asal kalian sabar, karena memang dimaklumi ya, untuk barang yang mahal perusahaan sangat berat untuk bisa mengadakan stok sebanyak itu. Bahkan kalau overstock, stoknya terlalu banyak, nanti ternyata nggak terjual, dealer yang akan rugi. Akhirnya apa? Akan menjadikan harus dibuang, dicuci gudang ya, dengan harga yang jatuh. Ya kira-kira itu permasalahan dengan inden ya, karena keterbatasan dalam pengadaan stok modal. Kalau sudah terlanjur modal banyak ternyata nggak laku, itu akan jadi masalah untuk menjualnya, membuangnya. Dia akan cuci gudang, dibanting harga, akhirnya akan rugi-rugi lagi. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.